Selamat pagi buat kita semua. Kita akan mulaikan persekutuan doa atau devotion karyawan Yaski dan Heartline di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena masing-masing kami boleh berada di tempat ini untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk semua teman-teman yang di daerah yang saat ini terhubung dengan kami lewat Zoom. Kami berdoa untuk beberapa rekan yang saat ini dalam persiapan mengganti beberapa peralatan di Menara Matahari. Engkau sertai Pak Jeff, Pak Yono, Mas Tigno untuk mereka mengganti beberapa peralatan sentral di sana Tuhan. Penyertaan-Mu juga bersama mereka, menyertai, melindungi dan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak, kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ajak kita untuk menyanyi satu lagu, Betapa Aku Mencintai. Ajarku mengerti. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi dari awal kita nyanyi, betapa aku mencintai. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah
selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, ajari kami untuk punya hati yang baru dan mau selalu diperbarui oleh kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau pagi hari ini. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri yuk. Sedikit pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Bolehkah saya ajak semuanya berjabatan tangan dulu, yang di belakang minimal 6 orang. Ya. Oke. Wow, puji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Ada satu lagu yang berkata bahwa jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Mari kita nyanyi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Oh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari imani, percaya, jalan hidup kita di tangan Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan
sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Masih memuji Tuhan, menjawab setiap panggilan Tuhan di hidup kita. Mari jawab ya, iya, iya. Kita nyanyi lagu ini, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Mari jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari yang wanita saja, ku jawab ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekarang yang pria lebih gede lagi suaranya. Jawab. Puji Tuhan. Sama-sama ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Biar tanah hati kita menjadi tanah hati yang siap dibajak oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari Bapak Christian Kurnia Senjaya. Beliau adalah pembina Yaski. Siapkan hati kita nyanyi. Sekalipun aku dalam lembah kelam.
Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. sekalipun badai topan, Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Senang sekali kita bersama-sama bisa kembali belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan mempersatukan kami dalam pelayanan Yaski Heartline ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami mengemban satu mandat untuk menjalankan, memberitakan firman Tuhan melalui radio ini. Kami berdoa supaya Tuhan akan memimpin setiap pelayanan kami, menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelayanan yang akan dipakai oleh Tuhan, sehingga kami melihat bagaimana orang-orang bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan orang-orang berespon terhadap firman Tuhan, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa ya Tuhan di dalam situasi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Jadi begitu banyak ketidakpastian, tapi kami yakin bahwa pengharapan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan berintervensi untuk bangsa dan negara kami ini. Dan biarlah Tuhan mau pakai kami untuk menjadi bagian di dalam mengabarkan firman Tuhan. Dan berbagian di dalam memberitakan dan memajukan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 20 ya. Ini ayat yang diberikan oleh Pak Noel kepada saya, bagaimana memberdayakan individu dalam iman yang aktif, Efesus 3 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah ada ya? 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya baca sekali lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini
seringkali disalah mengerti. Ayat ini sangat bisa untuk disalah tafsir. Karena kalau prosperity theology melihat ayat ini, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang ada di dalam pembahasan daripada prosperity theology, teologi kemakmuran, pasti akan membahas dari satu sisi bagaimana kita akan mendapatkan lebih banyak berkat materi. Bagaimana kita akan mendapatkan lebih banyak yang daripada yang kita doakan dalam aspek apa? Dalam aspek uang, kesuksesan, kesehatan, bisnis, jabatan, kekayaan, atau apapun yang melebihi jauh daripada apa yang kita bayangkan. Bagi orang-orang yang salah menafsirkan ayat ini, pasti ayat ini menjadi satu ayat yang sangat menyenangkan, ayat yang sangat menjanjikan. Dia loh yang melakukan jauh lebih banyak dari yang bisa yang kita doakan atau pikirkan. Ayat ini bisa disalah tafsirkan menjadikan Allah sebagai alat untuk mencapai dream kita. Ya, kita punya dream apa? Oh, saya ingin punya dream. Kalau bisa saya punya private jet. Wah, kita tahu bahwa Tuhan jauh melebihi melakukan apa yang lebih banyak daripada yang kita doakan. Kita ingin kaya raya. Kita pasti yakin. Karena apa? Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oh, kita ingin kesehatan, sembuh daripada segala sakit penyakit. Hilang daripada segala hutang kita. Karena apa? Allah bisa jauh melakukan lebih daripada itu. Ayat ini juga bisa disalah mengerti dengan menganggap apa? Kuasa dalam diri kita. Di sini ada lagi katanya. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja dalam diri kita. Berarti kita mempunyai satu kuasa dalam diri kita yang bisa mendapatkan melakukan segala sesuatu untuk mencapai dream kita. Saudara kalau baca daripada buku Bait yang bagian pertama daripada daripada buku Richard Pratt, Design for Dignity. Apa yang dia katakan? Di dalam satu hotel, di atas ada seorang perempuan yang sedang depresi dan mengalami kesulitan dan dia membunuh diri. Kemudian dia menembakkan satu pistol ke dalam mulutnya, kemudian dia mati. Kemudian ada satu surat menuliskan bahwa saya sangat menyesal menjadi orang yang tidak berharga. Tetapi di bawah sedang ada satu konvensi yang menyatakan aku bisa, aku adalah Allah kecil, saya bisa melakukan apapun juga. Karena dia merasa apa? Ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Tetapi saudara, ayat ini bukan berkata tentang hal tersebut. Jangan pernah menafsirkan ayat ini dari segi diri kita, dari segi individu kita. Ayat ini tidak berbicara demikian. Saudara, kalau kita melihat jelas harus melihat ayat demi ayat di dalam Alkitab secara kontekstual. Jangan mencopot ayat kemudian mengambil untuk kepentingan dan sukacita dan pemuasan ego kita sendiri. Tetapi kita harus melihat secara kontekstual. Saudara, jelas ayat ini adalah bagian daripada doa Paulus untuk jemaat Efesus. Yang dimulai daripada ayat ke-14 sampai 19. Saudara, dimulai daripada ayat ke-14 sampai 19. Itu adalah doa Paulus kepada untuk jemaat daripada Efesus. Dan kemudian ditutup dengan dua ayat terakhir, ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21 merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Bagi dialah segala puji, hormat, dan kemuliaan. Ayat ini adalah bagian penutup daripada doa Paulus. Ayat ini merupakan satu doksologi, pujian daripada Paulus kepada Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa, Allah yang agung, Allah yang besar. Sehingga kita harus melihat di dalam secara kontekstual. Ayat ini jangan dicopot, tetapi ayat ini menjadi satu bagian daripada doa Paulus. Nah, sekarang mau tidak mau, kita harus mengerti, memahami, menggali apa yang sedang didoakan oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-14 dan 15 menunjukkan sikap Rasul Paulus di hadapan Tuhan. Dia berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-16, dia sedang berdoa supaya jemaat dikuatkan oleh roh di dalam batin. Dia tidak pernah mendoakan supaya jemaat menjadi kaya. Tidak. Tetapi dia katakan ini, aku berdoa
supaya jemaat dikuatkan oleh roh di dalam batin. Jadi memiliki satu kekuatan yang di dalam batinnya dia dikarenakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam jemaat. Saudara, dia mempunyai satu doa yang benar-benar indah sekali. Saudara, apa yang kita doakan bagi pelayanan kita? Apa yang kita doakan bagi keluarga kita? Apa yang kita doakan bagi anak kita? Apa yang kita doakan bagi jemaat kita? Rasul Paulus berdoa, supaya jemaat dikuatkan oleh roh. Ayat yang ke-17 yang menjadi bagian daripada doa Paulus. Berdoa agar Kristus diam di dalam hati oleh iman. Dia ingin sekali seluruh jemaat memiliki Kristus di dalam hatinya. Satu kerinduan yang begitu besar. Apakah kita pernah mendoakan di dalam pelayanan kita, Kristus hidup di dalam hati setiap pendengar daripada hotline? Pernah nggak kita mendoakan hal itu? Kristus hidup di dalam hati mereka. Ayat yang ke-17. Supaya berakar dan berdasar di dalam kasih. Rooted and grounded in love. Supaya setiap kita memiliki rasa kasih. Ayat ke-18, 19. Mereka memahami supaya seluruh jemaat boleh memahami betapa luas, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Ayat 17, sekali lagi Rasul Paulus mengatakan apa? Supaya kita semakin mengenal kasih Kristus. Bahkan ayat ke-19 dikatakan apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara lihat, apa yang sedang Rasul Paulus doakan? Satu doa daripada kedewasaan rohani. Satu doa bagi kepenuhan jemaat di dalam Kristus Yesus. Tetapi kalau ayat ini kita mengerti dan ambil secara sepihak daripada pemikiran kita, kita akan jatuh ke dalam individualistik, di mana kita akan melihat semua bagi kepentingan diri dan semua kita akan klaim di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, sehingga Engkau harus menggenapi apa yang aku minta. Itu satu pemikiran-pemikiran egois, individual yang tidak diajarkan oleh Rasul Paulus di sini. Saudara, seringkali kita pun salah. Misalnya pada waktu saya membaca ayat ini, saya langsung ingat dari Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 katakan apa? Mintalah, maka engkau akan diberikan. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Apa yang kita minta? Apa yang kita cari? Apa yang kita ketuk? Kita selalu minta hal-hal yang bersifat materi, bersifat individual, bersifat egois, bersifat diri. Tetapi jelas Matius 7 ayat 7 bicara mengenai the kingdom of God. Karena itu adalah bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Bisa nggak kamu miskin di hadapan Tuhan? Susah. Minta kepada Tuhan akan dibukakan. Bisa nggak kita berduka cita akan dosa-dosa dan kesalahan kita? Susah. Tapi kita minta Tuhan dan ketok kepada Tuhan. Tuhan akan bukakan. Bisakah kita minta supaya Tuhan menjadikan saya sebagai seorang yang lemah lembut? Sulit. Tapi Tuhan akan membukakan. Minta. Tuhan gak pernah janjikan di situ, di dalam Matius 7 ayat 7, kamu minta kekayaan apapun, Tuhan akan memberikan. Kamu minta supaya utang kamu lenyap, Tuhan akan memberikan. Kamu minta supaya kamu sehat, tidak sakit penyakit. Tuhan gak pernah menjanjikan hal itu. Tetapi bicara daripada the kingdom of God, kerajaan Allah. Sama seperti hal ini. Apa yang menjadi ayat ini pembahasan adalah sedang membahas bagaimana pertumbuhan kedewasaan rohani, pertumbuhan pengenalan dan kepenuhan Kristus tinggal di dalam jemaat. Dan ini yang menjadi satu pemikiran buat setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan tempat ini. Apakah kita mempunyai sesuatu permintaan yang ilahi di hadapan Tuhan? Ataukah permintaan kita hanya berdasarkan permintaan individual, egois? Ayat ini coba kalau kita lihat, dimulai dengan kata bagi dialah. Bagi dialah artinya apa? Yang terpenting segala sesuatu, the center of our life. Pusat daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita adalah Dia, bukan diri kita. Saudara, pada waktu bekerja, apa yang akan saudara capai? Supaya saya bisa mencapai hasil yang terbaik. Supaya saya bisa mendapatkan penilaian yang baik, gaji paling tinggi. Saya selalu katakan kepada tim saya, kepada anak saya.
Kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Whatever you do it heartily as to the Lord and not to the man. Dan kalau misalnya Tuhan akan memberikan berkat kepada kita, Tuhan akan memberikan berkat secara materi, secara jabatan, secara posisi. Tapi kita sudah lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Ini tanggung jawab kita. Sehingga the center of our life itu adalah bagi Dia. Bagi Dia segala puji, hormat, dan kemuliaan. Sama seperti Roma 11:36 dikatakan apa? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara, saya ingin kita semua di dalam tempat dimanapun Tuhan tempatkan, pusat hidup kita adalah Kristus, bagi Dia. Sama seperti doa ini. Tetapi bagi Dia, kalau kita bicara mengenai materi, itu bagi kita. Kalau kita bicara mengenai kedudukan, posisi, kekayaan dan sebagainya, itu diri kita. Tetapi ini jelas adalah bagi Dia. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan, itu yang harus kita kerjakan. Pada waktu kita ingin mengerti dan memahami, bagi Dia yang dapat melakukan segala sesuatu. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam hal-hal seperti ini kita tidak akan sanggup. Tetapi bagi Dia yang dapat melakukan. Hanya Dia yang dapat melakukan. Saudara, saya sangat sedih sampai saat ini mama saya belum percaya Tuhan. Saudara. Tetapi satu kerinduan saya, mama boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi siapa yang bisa merubah hati? Apakah saya bisa merubah melalui obat-obatan? Nggak bisa. Apakah saya bisa merubah hati mama saya melalui dokter operasi supaya menerima Yesus? Enggak. Siapa yang bisa melakukan hal-hal berkenaan dengan satu kehidupan pemenuhan akan Kristus? Hanya Kristus. Saudara, saya dari sejak anak-anak saya kecil, saya dan Hana dan istri saya selalu mendoakan untuk anak-anak. Tuhan berikan kepada anak-anak hati yang mengasihi Tuhan. Tetapi siapa yang bisa merubah? Hanya Dia yang bisa melakukan, yang dapat melakukan. Kata di sini dikatakan di dalam bahasa Yunaninya adalah daripada tode dinameno. Tode dinameno itu adalah bagi Dia yang mampu, hanya Dia yang mampu. Hanya Dia yang mampu. Bagaimana mungkin kita ingin mendoakan untuk pelayanan kita supaya orang-orang dikuatkan oleh roh di dalam batin, supaya Kristus diam di dalam iman, supaya berakar dan bertumbuh di dalam kasih, supaya memahami panjang lebar luasnya. Saudara, nggak mungkin bisa melalui diri kita. Jangan pernah mengandalkan kemampuan diri. Seorang pendeta besar bisa dipakai oleh Tuhan bukan karena kemampuan diri, tetapi karena belas kasihan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Pelayanan kita boleh dipakai secara lebih luas, bukan karena kehebatan kita, bukan karena teknologi yang kita gunakan, tetapi hanya karena kebaikan Tuhan. Dia yang bisa melakukan. Tidak mungkin kita bisa merubah diri seseorang, hati seseorang, kalau kita mengandalkan daripada diri. Bahkan pada saat kita mendoakan mengenai pelayanan-pelayanan kita, hanya Allah yang dapat melakukan. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Kita ada satu perbedaan kualitatif. Qualitative difference between Allah dan kita. Allah adalah creator. Kita adalah creatures. Creator bisa lakukan apapun juga. Creature, banyak kelemahan. Banyak kekurangan. Di sini bahkan dikatakan Allah kita sanggup melakukan apapun juga jauh melampaui, sangat berlimpah. Melampaui segala ukuran. Saudara, kalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanan, minta kepada Tuhan. Dia akan jauh melampaui, sangat berlimpah. Dan kata yang dipakai di sini adalah kata yang bersifat superlatif. Superlatif itu apa? Sangat intens. Tuhan akan memberikan kepadamu berlimpah-limpah. Saudara, gereja yang dipakai Tuhan, pelayanan yang dipakai Tuhan, pelayanan yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan pakai begitu berlimpah-limpah. Begitu luas, begitu besar. Bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Paulus gak pernah mengatakan lebih daripada apa yang sebetulnya kita bisa kerjakan. Bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang kita doakan. Artinya apa?
kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah melampaui segala doa kita. Kemampuan Allah melampaui segala daripada pikiran kita. Apa yang kita minta, apa yang kita bayangkan. Bahkan lebih daripada apa yang kita bisa kerjakan. Manusia sangat terbatas. Saudara harus tahu dan memahami. Seberapa hebatnya kita banyak keterbatasan. Karena apa? Kita creatures. Kita bukan creator. Kita berdosa. Bukannya tanpa dosa. Kita sulit mengenal kehendak Allah. Karena kita jatuh dalam dosa. Sehingga kita harus menyadari diri kita begitu lemah di dalam melayani Tuhan. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita. John Calvin di dalam komentatornya mengatakan apa? Ayat ini sebagai dorongan bagi kita untuk terus percaya kemahakuasaan Allah di dalam membantu pelayanan kita. Jangan membatasi pekerjaan-pekerjaan Allah hanya berdasarkan pengertian sendiri. Saudara, seringkali kita membuat meetingnya. Apa yang kita lakukan? Hanya terbatas pada hal itu. Tetapi kita percaya. Pada waktu kita sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang kita melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Saudara, saya ingin menceritakan mengenai satu kebangunan rohani di Korea Selatan. Saudara, kalau kita lihat, Korea Selatan sekarang menjadi salah satu tempat kekristenan Protestan yang bertumbuh paling luar biasa sekali. Tetapi dimulai pada tahun sebetulnya 1884. Pada waktu itu ada 3 orang misionaris datang. Dia nggak tahu mau ngerjakan apa. Ada Horace Allen, ada Horace Underwood, ada Henry Epps. Nah, mereka menjadi misionaris pergi ke Korea. Kemudian mereka tidak punya dana yang besar. Tetapi mereka menginjili. Kemudian membuat pendidikan kepada anak-anak di sana. Kemudian melakukan pelayanan medis. Melakukan penerjemahan dan penyebaran Alkitab dalam bahasa Korea. Kemudian membentuk sekolah, melatih juga orang-orang Korea. Nah, kemudian yang sangat menarik, pelayanan pada waktu itu daripada misionaris ini ada di 2 kota. Satu di Pyongyang, satu di Seoul. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pusat pelayanan yang paling penting pada saat itu adalah di Pyongyang. Di Pyongyang yang sekarang ada di Korea Utara ya. Nah, kemudian pada waktu itu di Pyongyang, Korea masih satu pada waktu itu. Kemudian pelayanan ada di Pyongyang dan di utara, dan kemudian di selatan adalah Seoul. Kemudian mereka melayani dengan begitu sungguh-sungguh, sampai kemudian diadakan satu konferensi Injil di Korea, di Pyongyang pada tahun 1907. Pada waktu itu terjadi kebangunan yang besar sekali, luar biasa besar. Ribuan orang bertobat. Ribuan orang kemudian mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kemudian mereka menunjukkan kehidupan Kristen yang baik. Firman Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh sejati, pengakuan dosa, doa, kehidupan yang kudus. Saudara, terjadi kebangunan rohani seperti itu. Kami mendoakan di gereja kami ya, beberapa kali pergi ke daerah-daerah, misalnya ke daerah Nias, basis Kristen. Ke Sumatera Utara, basis Kristen. Minahasa, basis Kristen. Kupang, basis Kristen. Tetapi apakah mereka punya satu pertobatan yang sungguh-sungguh? Apakah mereka memiliki satu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh diperlengkapi dengan firman Tuhan? Tetapi apa yang terjadi di Pyongyang pada saat itu terjadi kebangunan rohani, orang-orang rindu belajar firman Tuhan. Saudara lihat ya, pada tahun 1910, berarti sekitar 26 tahun setelah misionaris itu datang. 26 tahun. Akhirnya ada 150.000 orang yang bertobat, menerima Yesus, menjadi orang percaya. Bahkan pada waktu itu Pyongyang menjadi Jerusalem of the East. Pyongyang itu menjadi satu Yerusalem daripada di timur. Tetapi mana sekarang Pyongyang? Mana Pyongyang? Apakah menjadi Kristen? Pyongyang menjadi komunis. Totally. Terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Setelah itu terjadi Perang Semenanjung Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Kemudian Korea Utara, Semenanjung Korea terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Pyongyang di utara, Korea Selatan di bawah. Kemudian komunis menguasai daripada Korea Utara. Orang-orang Kristen semua lari dari Pyongyang, lari ke Seoul. Ini yang menyebabkan Korea Selatan saat ini menjadi satu pusat kekristenan. Orang-orang yang cinta Tuhan,
Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian dia ingin menjadi satu pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh di Korea. Saudara, salah satu gereja terbesar di seluruh dunia adalah Sarang Church. Pernah ada yang pergi apa ya? Sarang Church. Di situ, saudara, pada waktu saya datang, gereja itu satu kali ibadah bisa 7.000, 8.000 orang. Kemudian saya pergi ke sana, mencari gedungnya mana sih ya? Ada gedung, ada satu gedung yang 11-12 lantai. Tetapi mana gedung utamanya? Mana bisa 7.000, 8.000? Ternyata itu hanya satu seperti apartemen building tower, hanya buat kelas-kelas. Di mana gedung utama? Dia membangun gedung utama, bukan naik ke atas, turun ke bawah 8 tingkat. Pada waktu saya lihat, begitu kagum, begitu luar biasa. Sarang Church. Setiap hari orang yang berdoa, ribuan orang. Setiap pagi, jam 5 pagi. Ini yang menyebabkan kebangunan rohani yang besar di situ. Tetapi kalau kita melihat, dibandingkan dengan pada waktu 1910, 150.000 orang. Sekarang lebih daripada 25%, 35% seluruh orang Korea percaya dan menerima Yesus. Sekarang saudara bayangkan, di tahun 1884, pernahkah Horace Allen, pernahkah Horace Underwood, pernahkah Henry Appenzeller berpikir akan terjadi pembangunan seperti ini? Dia hanya taat menjalankan perintah Tuhan. Saya menjadi misionaris, saya menginjili. Saya menjadi misionaris, saya membangun pusat kesehatan. Saya menjadi misionaris, saya akan berbeban di dalam pendidikan. Dia percaya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati pelayanannya, bertambah terus, bertambah jauh lebih daripada apa yang pikirkan, apa yang dia doakan. Sehingga sekarang Korea yang dulu menjadi missionary field, sekarang menjadi missionary force. Tempat untuk menjadi misionaris, sekarang tempat untuk mengirimkan misionaris. Ada yang pernah membayangkan hal ini? Enggak pernah. Siapa yang pernah membayangkan satu kali bangsa kita menjadi satu bangsa yang bertobat? Siapa tahu Tuhan akan memimpin Yaski menjadi alat yang dipakai Tuhan, instrumen yang dipakai Tuhan, membuat pertobatan bagi bangsa ini. Tidak pernah dipikirkan oleh 3 misionaris 1884 sampai mendapatkan melihat hasil seperti ini. Saudara, mungkin pada saat kita sudah mati semua, Pak Yoke udah nggak ada, kita nggak ada, semua nggak ada. Mungkin ada satu kebangunan rohani besar di Indonesia dan merupakan buah-buah pelayanan, buah pertobatan daripada pelayanan kita. Kita doakan semua. Saudara, tetapi yang dituntut di sini ada satu kata penting sekali. Menurut kuasa yang bekerja di dalam kita. Bukan artinya kita hanya beriman bahwa Allah akan melakukan hal itu tanpa melibatkan kita. Tetapi kita orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan dituntut untuk mengerjakan hal ini. Saudara nggak bisa berpangku tangan. Saudara nggak bisa menjadi seorang yang pasif. Seorang tidak bisa pada saat sekarang sudah ditetapkan melayani Tuhan di tempat ini. Kemudian diam, tidak melakukan apapun juga. Kita dituntut iman yang aktif. Kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara. Sebaliknya kuasa itu terus kita miliki. Kata yang dikatakan di sini ada energeo. Energeo itu adalah satu perkataan bahasa Yunani. Artinya apa? Kita memiliki satu kekuatan, memiliki satu kuasa, mempunyai satu energi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, saya sangat kecewa kalau kita memiliki hati yang tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati yang lembek, hati yang lemes. Saudara, bukan serdadu Tuhan. Serdadu Tuhan di Yaski mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita rindu ada kebangunan rohani di Indonesia. Kita rindu orang-orang mengenal Tuhan. Kita rindu ada Kristus di dalam hati mereka. Kita rindu setiap orang yang kita layani mengerti, memahami betapa luasnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara, kita dituntut untuk melakukan hal ini. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu, tetapi kuasa ini diberikan kepada kita untuk kita kerjakan. Saudara, saya pernah mengatakan ini pada waktu retreat yang lalu. Martin Luther katakan apa? Tuhan sedang milking. Milking itu sedang memerah sapi melalui tangan seorang wanita pemerah sapi. Artinya apa? Tuhan pakai kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pada waktu Tuhan sedang mengerjakan pengejaran pekabaran Injil di Indonesia, itu sedang memakai kita semua.
Tuhan sedang memakai kita, tangan kita, hati kita. Dan kuasa Tuhan diberikan. Saya memikirkan, bagaimana kuasa Tuhan diberikan kepada kita. Kemudian mendapatkan satu referensi daripada Charles Hodge. Dia adalah seorang reform theology. Dia katakan, kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa adalah kuasa yang sama dengan kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kuasa yang sama diberikan kepada setiap kita. Kuasa Allah yang bekerja di dalam orang percaya adalah kuasa Allah yang dinyatakan ketika Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Artinya apa? Kuasa kita adalah satu kuasa yang begitu besar. Kalau saudara baca dari kitab Roma, untuk menyatakan Allah yang sesungguhnya, Kristus Allah yang sesungguhnya, pada saat dia bangkit daripada kematian. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, kuasa itu diberikan kepada kita. Karena kita union with Christ, bersatu dengan Kristus. Di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Kita mematikan segala ego kita. Kita hanya Kristus yang di Allah yang dimuliakan. Kita bangkit bersama Tuhan dengan kuasa untuk mengabarkan Injil Tuhan ke berbagai tempat. Saudara, sebagai penutup, saya kembali menghimbau kita semua. Kita sedang melayani Tuhan melalui hotline, melalui gereja kita, melalui keluarga kita. Kita menyampaikan berita Injil melalui media. Tugas kita. Kita memberitakan Injil kepada anak-anak kita melalui perkataan kita. Tapi kita tahu bahwa kita tidak sanggup. Karena siapa yang bisa merubah hati? Siapa yang bisa merubah jiwa seseorang? Selain daripada Allah sendiri. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang mempunyai segala kuasa. Yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Apa yang kita doakan. Apa yang kita kerjakan. Kita harus punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Iman yang aktif. Bahwa Allah yang sanggup melebihi mengerjakan itu semua. Memberikan kepada kita. Memberikan suatu kuasa kepada kita. Untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Jangan pesimis dalam melayani Tuhan. Juga jangan merasa sombong bahwa kita bisa melayani Tuhan. Tetapi kita harus mengkombinasikan secara balance. Kita lemah, tapi Tuhan perlengkapi. Allah sanggup melakukan sesuatu, tetapi kita harus mengerjakannya. Tuhan memimpin kita semua, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa kami begitu lemah, kami begitu banyak kekurangan. Kami tidak sanggup Tuhan melakukan hal-hal yang bisa berhubungan dengan pertumbuhan kerohanian. Hal-hal yang membuat orang mengenal Kristus. Hal-hal yang membuat Kristus diam di dalam hati setiap mereka. Hal ini harus dikerjakan oleh Allah Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan memakai kami sebagai agen Tuhan untuk melakukan hal ini. Berikan kuasa-Mu kepada kami ya Tuhan. Kuasa kebangkitan itu Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan kami kerjakan. Sama seperti Paulus ya Tuhan yang berdoa bagi pada pertumbuhan kerohanian. Pemenuhan Kristus bagi pada jemaat di Efesus. Kami pun rindu dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Untuk mengabarkan Injil Tuhan. Untuk menyatakan pemenuhan Kristus di dalam hati setiap pendengar daripada hotline ini. Tolong kami semua ya Tuhan. Di tempat bekerja. Di rumah kami masing-masing. Di pelayanan kami masing-masing. Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba firman di pagi hari ini Bapak Christian Kurnia Senjaya sebagai pembina dari Yayasan Yaski. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai Pak Christian dimanapun berada untuk mewartakan firman-Nya. Menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kali ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berbicara bagi masing-masing kami. Kami percaya tidak kebetulan kami dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa pagi ini Tuhan. Kami berdoa biar kami menjadi agen-agennya Tuhan
untuk terus mewartakan Injil-Mu dengan menjaga kehidupan kami, pewartaan kami untuk berkenan di hadapan-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau memberi persembahan Tuhan, biar persembahan ini boleh Engkau pakai menjadi berkat bagi pelayanan kami dimanapun Tuhan pakai setiap rupiah yang kami persembahkan. Berkati semua yang mengelolanya Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan memberikan persembahan, silakan duduk. Mulai dari sebelah kanan saya, habis itu disusul yang sebelah kiri. Sambil memberi persembahan, mari kita nyanyi Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita mau tutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya ajak semuanya mari bangkit berdiri. Kita nyanyi refnya saja, Bapa Sentuh Hatiku. Mohon izin nanti doa syafaat dan juga doa berkat disampaikan Bapak Yoga. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami diingatkan
bahwa tugas kami Bapa hanyalah mengabarkan Injil, menyampaikan firman-Mu, menyatakan kepada semua audiens kami, bahkan kepada diri kami sendiri, bahwa apa yang kami sampaikan Tuhan adalah berita tentang Engkau. Kami hanya bersandar pada kekuatan-Mu. Kami hanya berharap bahwa semua yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Dan kami yakin dan percaya Bapa, apabila Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, semua hal itu akan menjadi besar, akan menjadi luar biasa, di luar dugaan kami. Tetapi apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya adalah untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami yang tidak berarti apa-apa, kami yang tidak mengerti banyak hal Tuhan, telah Engkau berikan tugas yang demikian besar, sehingga Tuhan, Engkau menjadikan kami agen-agen-Mu untuk melakukan tugas pelayanan ini. Biarlah kami melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan integritas, dengan kekuatan, dengan segenap jiwa dan segenap roh yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami juga ingat Tuhan untuk Indonesia, yang sering kali kami perhatikan Tuhan banyak gosip yang bersebar, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memperbaiki keadaan di Indonesia, supaya pelayanan, supaya orang Indonesia Tuhan memahami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami semua. Dan biarlah semuanya ini Tuhan boleh terjadi bukan karena kekuatan kami, tetapi kami Tuhan yang bersandar hanya di dalam nama-Mu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.